Tidak mungkin ayahanda akan melakukan hal seperti itu. Mungkin... Tunggu sebentar. Kita tidak mungkin ikut campur urusan ini. Tidak mengerti sama sekali. Saya rela mati kalau Gusti sampai dipermalukan ayahanda. Selamat datang Gusti Putri, cucu Narasingamurti menantu Sang Kartanegara. Kami menyusahkan Paman. Tidak ada yang merasa disusahkan, Raden. Kita sama-sama abdi Sang Baginda. Silakan Raden beristirahat. Silakan Gusti, kami akan mengantarkan ke rumah peristirahatan. Silakan Raden. Kami sudah menyediakan persalinan untuk Raden dan Gusti Putri. Juga semua pengikut setia Raden, termasuk anak saya. Sembah takzim hamba ayahanda. Bangunlah, we. Ayah bangga atas kesetiaanmu kepada Singosari. Begitulah seharusnya seorang kesatria. Lawe banyak membantu saya. Sudah menjadi tugas setiap abdi negara. Lawe, ajak teman-temanmu ke balai tamu. Mereka juga perlu istirahat. Raden, nanti malam kami akan bertamu ke tempat Raden. Terima kasih. Ada seorang raja, dan saya harus meminta maaf padanya. Apa pantas kami harus meminta maaf padanya? Iya, saya bisa mengerti perasaan Raden. Terlebih Gusti Tribuana yang telah menyaksikan sendiri bagaimana mereka membantai Sang Prabu serta membakar istananya. Tentu ini terasa sangat pahit. Iya, sangat menyakitkan hati. Harus minta maaf pada mereka yang menguasai negeri kami. Raden masih menginginkan negeri itu kembali ke Terah Kertanegara? Jawab dengan jujur, Raden. Siapapun menginginkan miliknya kembali. Benar? Untuk itu memerlukan pengorbanan. Jerbasuki Mowobio. Dan pengorbanan itu adalah seluruh perasaan Raden.
Masalahnya, apakah Jaya Katwang akan memaafkan kami? Sedangkan di sana ada raja yang sangat licik. Saya jamin, Jaya Katwang akan lebih menghormati saya daripada anaknya. Saya akan mengirimkan surat kepada Jaya Katwang tentang permintaan ampun Raden dan keniatan Raden untuk mengabdi. Kami harus mengabdi kepada musuh. Apakah Jaya Katwang akan mengerti kita? Kalau Jaya Katwang sudah memberikan ampun, tentu saja dia akan menempatkan Raden bukan sebagai orang rendahan. Karena Raden keturunan bangsawan, maka keuntungan pertama mulai muncul. Paling tidak Raden, keuntungan pertama ialah Gusti Tribhuwana akan mendapat berita tentang kerabatnya yang selamat. Yang kedua, Raden akan tahu keadaan yang sebenarnya. Siapa-siapa kerabat Singosari yang masih setia dan di mana mereka berada. Kemudian Raden juga akan mengetahui kekuatan orang gelang-gelang. Siapa-siapa yang menjadi kunci penentu. Kalau misalnya hal itu sudah saya lakukan, Jaya Katwang akan menawari tanah perdikan. Tidak mungkin dia akan membiarkan Raden hidup bersama orang-orang teradaha. Dan tidak mungkin pula kalau membiarkan Raden hidup di tengah orang Kediri ataupun Singosari. Dia takut kalau Raden menyusun kekuatan, kemudian membalas dendam. Nah, ini suatu kesempatan yang paling baik. Maka Raden mintalah tanah di daerah Tarik. Tanah di sana memang masih hutan. Tetapi jangan salah, daerah itu akan menjadi lahan yang sangat subur untuk pertanian. Dan yang lebih penting, daerah itu dekat dengan pemukiman orang Madura. Mereka adalah rakyat saya yang sangat patuh, Raden. Saya bisa mengerahkan tenaga mereka untuk membuka hutan. Itu kalau Raden berkenan. kalau Dewata berkenan, kami memiliki negeri lagi. Maka saya berencana akan membelah Jawa menjadi dua. Dan separuh untukmu. Bagi saya yang penting, Raden berhasil menjadi raja. Dan Trah Tumapel menguasai seluruh tanah Jawa. Kamu pikir cuma kamu yang bisa membuat syair? Aku ini empu pembuat syair. Tapi aku juga seorang pendekar. Bahkan aku sudah menciptakan jurus-jurus bersyair. Saya benci pendekar. Adik saya seorang pendekar. Wataknya urakan. Dan Aki tahu kenapa luka ini dan kenapa sampai saya jatuh ke jurang ini. Karena ulah dia, Ki. Jadi pendekar itu jahat. Pembuat syair itu baik dan waskita, begitu.
Kenyataannya begitu. Oh, belum tentu. Yang jahat dan yang baik itu, nih, siapapun bisa berbuat jahat kalau hatinya jahat. Siapapun bisa berbuat baik kalau hatinya baik. Seorang pendekar paling banter bisa menghancurkan 4 atau 5 orang. Tapi seorang penyair bisa menghancurkan sebuah negeri. Tergantung hati nuraninya. Mustahil. Kalau syairnya menghasut rakyat untuk berontak, kemudian rakyat terpengaruh, maka negeri itu akan gonjang-ganjing, kemudian amruk. Ketika kata-kata sudah tidak bisa menjawab tanya, maka bahasa pedanglah yang bicara. Bahasa para kesatria. Bumi menuntut sesaji darah manusia. Ya, ya, hop, ya, ya, hop, ya, hop. Ya. Wahat. Ya. 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 Pedangku Taring Batara sedang dihambuk murka. Amarahnya menelan rembulan dari gerhana. Bumi gelap pekat menangis air mata merah. Sebelah gila pedang menusuk dunia. Ya! 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 Darah mengalir dari ujung pedang. Kekuasaan terbelah dari ujung pedang. Kemegahan berangkat dari ujung pedang. Sebagaimana derita juga tergelar dari ujung-ujung yang sama. Ya! Ya! Hup! Bagaimana dengan syairku? Syair Aki sangat mengerikan. Membuat bulu kuduk saya merinding. Begitu pula syair gombalmu yang selalu kamu bikin buat perempuan. Bulu kuduk mereka pun merinding. Untuk kemudian hatinya luluh lantah jatuh ke dalam pangkuanmu. Ya kan, gombal? Tapi pernahkah kamu terpengaruh oleh syairmu sendiri? Hah? Syairku bisa menambah kekuatan dan semangat yang berlipat-lipat. Karena bukan sekedar syair,
Dia juga japa mantra yang mengiringi ilmu pedangku. Jurus pedang Aki benar-benar indah dan luar biasa. Itu jurus bulan kembar. Semua pendekar dari Blambangan sampai Kediri akan lari terkentut-kentut bila mendengar jurus itu. Saya mulai tertarik dengan ilmu pedang Aki. Bisa. Asal kamu belajar makan daging kalong mentah-mentah. Nanti aku ajari cara makannya. Daging kalong akan menambah kekuatan nafasmu. Paman, ada yang datang. Bibi Uni, Paman. Panji? Iya, Bibi. Bibi sudah lama kok baru datang. Iya, Bibi kangen sama Panji. Ada berita apa, Sakauni? Sekarang tenaga saya sudah tidak diperlukan lagi. Apa sudah aman keadaan negeri ini? Keadaan sudah bisa diatasi. Kenapa kamu belum turun gunung? Tidak berniat menemukan Meisin? Beberapa kali saya ke desa-desa dekat sini, tapi belum menemukan tanda-tandanya. Saya juga sering menyempatkan diri mencari sampai ke pelosok-pelosok kota raja. Namun tidak pernah ketemu. Kasihan anak itu. Dia harus menderita di negeri yang segalanya asing bagi dia. Saya berniat akan turun gunung. Paling tidak sampai Panji sudah menguasai beberapa jurus. Ya, supaya dia bisa mempertahankan diri. Ada berita yang bagi saya cukup aneh, Kamandanu. Saya mendengar menantu Prabu Kertanegara dengan 10 anak buahnya menyerahkan diri. Mereka digiring ke Kedaton Kediri. Sanggrama Wijaya, tidak mungkin. Mana mungkin beliau melakukan itu? Beliau akan dihinakan dan dilecehkan. Saya sendiri hampir tidak percaya kalau Patih Kebu Mendarang tidak membenarkan hal itu. Habis sudah harapan negeri ini untuk bisa kembali bangkit melawan wangsa dari Daha itu. Kamu sendiri orang mana? Ayahku seorang empu yang membuat senjata untuk prajurit Singosari. Artinya kamu juga orang Singosari. Ilmu kanuraganmu luar biasa. Kenapa kamu tidak pernah berpikir untuk membela negerimu sendiri? Saya bukan prajurit. Siapapun punya kewajiban membela negerinya. Bukan hanya tentara, bukan hanya pamong, semua. Kamu lihat sendiri, bagaimana Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, atau Rambite dan seabrek pendekar gelang-gelang. Semua membela negerinya untuk berjuang menaklukkan Singosari.
Siapa yang bisa menolak permintaan seorang sahabat seperti Arya Banyakwide? Orang yang dibuang mertuamu ke Pulau Wayang Gersang itu memintakan ampun buat kalian. Tentu saja aku harus mengabulkan apapun akibatnya. Untuk sementara kamu dan istrimu boleh menempati balai tamu, dan yang lain-lain boleh tinggal di rumah penduduk. Sampai kami bisa memberi tempat yang lebih layak. Tergantung dari sikap dan pengabdian kalian yang kalian janjikan kepada kami. Terima kasih, Gusti Prabu. Boleh saya menemui sanak kadang saya yang masih selamat? Tentu saja boleh, Putri Tribuana, saudara menantuku. Terima kasih, Gusti. Kamu tahu bagaimana luluh lantak perasaanku ketika harus menyebut Gusti pada seorang pembunuh Rama Prabu. Dan bagaimana rasanya saya menahan perih di dada ketika saya harus menunggu jawab dari Jaya Katwang. Pada saat itu, saya merasa seperti seorang pengemis yang menunggu belas kasihan orang. Rupanya kita semua dituntut untuk memberikan pengorbanan kepada negeri kita ini. Banyak rakyat dan prajurit yang sudah mengorbankan hidup mereka. Bahkan Ayahanda Prabu pun sudah merelakan hidupnya. Sekarang giliran Kakang dituntut untuk mengorbankan harga diri Kakang. Bukankah itu masih wajar? Kanda Wijaya. Gayatri, masuk. Raja Padmi istriku, maafkan Kanda yang hanya sempat menyelamatkan Tribuana waktu mereka menyerbu kemari. Saya mencari-cari Kanda sampai akhirnya tertangkap pasukan gelang-gelang. Bagaimana perlakuan mereka kepada Dinda Dewi? Setelah saya mengatakan kepada mereka bahwa saya Dewi Gayatri, putri bungsu Rama Prabu, akhirnya mereka membawa saya kepada Prabu Jaya Katwang.